Oke, perhatikan. Jika seseorang ingin menyelidiki mobilmu, dia harus tahu keberadaanmu. Salah satu cara yang dilakukannya adalah memasang pelacak GPS magnetik di mobilmu. Lalu dia akan mengetahui di mana kamu bekerja, tempat-tempat apa saja yang sering kamu kunjungi, dan di mana tempat paling nyaman untuk mencuri kendaraanmu. Sebelum masuk mobil, berjalanlah mengelilingi mobilmu dan periksa bagian bawahnya. Carilah alat kecil yang tidak seharusnya ada di sana. Jika kamu menemukannya, jangan lepaskan. Hubungi polisi, biar mereka yang mengatasinya. Sekarang malam hari, kamu berada di area parkir sepi dan gelap. Tepat ketika membuka pintu mobil dan memasukinya, kamu melihat selembar pakaian tergeletak di kaca depan atau dibalutkan pada kipas kaca. Ini adalah teknik yang digunakan orang untuk mencuri mobil. Dia bergantung pada reaksi pertamamu, keluar dari mobil dan membuang pakaian itu. Saat itulah seseorang muncul entah dari mana. Selalu periksa mobilmu sebelum kamu memasukinya. Jika terlihat ada sesuatu yang mencurigakan, menjauhlah dan cari bantuan. Tok tok tok, ada suara ketukan di pintu depan, tepat di siang bolong. Seseorang yang sedang mengawasi rumahmu akan membunyikan bel pintu dan berpura-pura menjadi petugas penyedia jasa. Tujuannya adalah melihat ke dalam dan memetakan rumahmu. Dia akan bersikeras untuk masuk, dan saat berada di sana, dia akan diam-diam memperhatikan barang-barang berhargamu. Jika itu terjadi kepadamu, tutup pintu dan hubungi perusahaan yang mengutusnya. Kamu butuh verifikasi sebelum mengizinkan seseorang masuk. Ibu hamil tak berdaya adalah salah satu trik termudah. Ini bisa terjadi di mall, area parkir, bahkan dengan ketukan di pintu depanmu. Seseorang berperut hamil akan muncul dan berpura-pura sakit. Aksi ini mengandalkan reaksi dan simpati langsungmu untuk membantu seseorang yang rentan. Sementara itu, dia dan kaki tangannya akan merampas dompet, kunci mobil, atau ponselmu tanpa kamu sadari. Coba beri orang seperti ini air putih, selalu jaga jarak, dan hubungi ambulans. Orang yang mengintai rumahmu akan menggunakan alat komunikasi untuk membantu rekannya memahami seperti apa rumah yang kamu tinggali. Perhatikan sekeliling untuk menemukan tanda samar tersembunyi di pintu masuk, atau gerbang rumahmu. 5 lingkaran berarti kamu tinggal di rumah dengan banyak barang berharga. Tanda silang di atas lingkaran berarti tidak ada barang berharga yang layak diambil di sini. Hey, mungkin kamu bisa membuat tanda itu sendiri dan mempermudah semuanya. Dan tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa penghuni termasuk kelompok rentan, rumah sudah pernah dibobol, atau apakah ada alat-alat keamanan di rumah itu. Trik selanjutnya kira-kira seperti ini. Saat memundurkan mobil, kamu mendengar suara kedebu keras. Kamu keluar, dan ada seseorang yang jatuh di tanah, sangat jengkel. Dia bilang kamu telah merusak ponsel atau arloji mahalnya, atau bahkan kamu telah mencederainya. Dia akan berkata, dirinya butuh ganti rugi, atau akan menghubungi polisi. Jika hal ini terjadi, kamulah yang seharusnya menghubungi polisi. Jangan berikan uang sepeser pun kepadanya. Jika kamu curiga, suruh dia tenang, sebab kamu bisa menunjukkan rekaman kamera dashboard kepada petugas, meski kamu tidak punya. Jika orang itu memang terluka, dia akan menunggu, dan jika dia hanya berpura-pura, dia akan langsung pulih dengan ajaib dan kabur begitu mendengar kata kamera dashboard. Atau kamu kembali ke tempat parkir dan saat memasuki mobil, kamu lihat ada selembar uang di kaca depan mobil. Jangan terlalu gembira dulu, itu hanya tipuan baru untuk merampok mobilmu. Mereka mengandalkan tindakan langsungmu untuk keluar dari mobil dan mengambil uang itu. Kamu mungkin berpikir seseorang tak sengaja menggores mobilmu dan meninggalkan uang di kaca depan sebagai ganti rugi. Kamu keluar, penjahat itu mendatangimu dan membawa lari mobilmu beserta barang-barang berharga di dalamnya. Tidak bagus. Alih-alih, periksa dulu mobilmu, baru kemudian memasukinya. Untuk mengetahui seberapa aman perjalananmu, penjahat mungkin akan menabrak mobilmu beberapa kali. Jika ini terjadi di dekat rumahmu, periksa apa yang terjadi. Sebagian penjahat akan melakukannya selama berhari-hari untuk meyakinkanmu bahwa alarmmu terlalu sensitif atau rusak. Lalu kamu akan mematikannya karena lelah dengan kebisingannya. Itu adalah lampu hijau bagi penjahat. Tanpa bunyi alarm, mobil akan lebih mudah dicuri.
Mungkin seseorang melihat mobil barumu yang mengilap di jalan dan membututimu. Kamu tak akan menyadarinya hingga sampai di lampu merah di suatu kawasan yang sangat sunyi. Saat itulah mereka akan menabrak mobilmu dari belakang. Reaksi langsungmu adalah keluar dari mobil dan memeriksa kerusakannya. Tapi saat itulah kaki tangan penjahat akan meloncat ke dalam mobil, sementara kunci masih terpasang dan membawa kabur mobilmu dengan semua barangmu, kartu pengenal, dan surat-surat berharga. Jika seseorang menabrakmu di lampu merah, cari bantuan. Matikan mesin mobil dan lepaskan kuncinya. Seseorang yang ramah mendekati dan memberimu gelang keberuntungan gratis, biasanya di tempat-tempat wisata yang ramai. Begitu kamu mengenakan gelang itu, pemberi gelang yang semula ramah itu akan membuat gara-gara dan meminta uang. Dia akan berteriak bahwa dia telah menjual gelang itu kepadamu dan kamu menolak membayar. Lalu, polisi palsu yang termasuk dalam trik itu akan menyuruhmu membayar, atau kamu akan menghadapi konsekuensi hukum. Si penjual juga akan menolak mengambil kembali gelang itu dan akan terus mengikutimu. Jangan biarkan siapapun memberikan barang tidak jelas kepadamu dengan gratis. Dan jika seseorang mendekatimu, pergi saja. Ketika berjalan di tempat umum, seseorang mungkin menabrak dan menumpahkan minumannya di pakaianmu. Lalu, dia akan berusaha minta maaf dan membersihkan bekas tumpahannya. Tapi saat melakukan itu, dia akan menyelipkan tangannya ke dalam sakumu dan mengambil apa saja yang bisa diambil tanpa sepengetahuanmu. Trik ini umum digunakan oleh penjahat di tempat ramai. Jika hal ini terjadi kepadamu, jangan biarkan siapapun menyentuhmu. Baik kamu akan berkendara dari dan ke tempat kerja, periksa mobilmu dan perhatikan pintu penumpang. Orang yang mencoba mencuri mobil akan memasukkan uang logam ke dalam pegangan pintu. Kamu akan bisa membuka kunci pintu, tapi saat akan menguncinya lagi, koin itu akan menghambat kait penguncinya. Dan ini mempermudah upaya mereka. Mereka tak perlu lagi menguntitmu ke tempat kerja. Tinggal tunggu sampai kamu pulang. Kamu akan keluar dari mobil dengan anggapan telah menguncinya, dan mereka akan membawanya kabur dari sana. Senyum. Mungkin ada kamera tersembunyi di kaitan kamar mandi umum. Beberapa kamera yang telah ditemukan polisi dicat hitam, mempunyai kait ganda, dan diletakkan di tempat tertutup di kamar kecil. Sebelum memasuki toilet, terutama bilik toilet umum, periksa dinding-dindingnya untuk mencari kaitan yang mencurigakan ini. Gunakan kamera ponselmu. Kamera tersembunyi bisa juga ditemukan di kamar-kamar hotel atau apartemen sewaan. Banyak orang menemukannya di ventilasi kamar mandi atau di dalam penyegar udara, bahkan dekorasi dinding. Begitu kamu memasuki kamar hotel, matikan lampu kamar dan pindai kamarmu dengan lampu ponsel. Periksa dan selidiki pantulan yang kamu lihat. Cahaya akan selalu dipantulkan kembali oleh lensa kamera. Jika kamu menemukan sesuatu, jangan panggil resepsionis, keluar dari kamar dan hubungi polisi. Bandara bukan tempat yang aman untuk meninggalkan mobilmu. Ada orang yang keluyuran di bandara dan mencari mobil-mobil yang ingin mereka curi. Lalu, mereka menggunakan alat untuk menduplikat kunci tanpa kontak di bandara, lalu pergi. Beberapa saat kemudian, mereka menggunakan pelacak yang diletakkan di mobil, lalu mencuri mobil itu dari rumah pemiliknya. Jika berada di bandara, parkirlah mobilmu di area dengan penerangan yang baik dan dilengkapi dengan kamera. Lalu telitilah mobilmu untuk mencari pelacak. Kamu kembali ke mobilmu dan mendapati goresan besar. Lalu ada sebuah catatan di kaca dengan nomor kontak seseorang untuk menyelesaikan masalah itu. Saat kamu menghubunginya, dia berkata akan membayar ganti rugi dengan syarat kamu pergi ke bengkel langganannya. Petugas bengkel yang juga bagian dari rencana itu akan membuat duplikat kunci-kuncimu, memasang pelacak dalam kendaraanmu, dan mereka akan mencurinya ketika saatnya tepat. Jangan pernah bawa mobilmu ke tempat yang disarankan pelaku. Selalu bawa mobilmu ke tempat terpercaya. Bagaimanapun orang itu telah menggores mobilmu, dialah yang harus membayar ganti rugi. Ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.